Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal coba pecahin sebuah misteri ekonomi yang jujur aja taruhannya gede banget buat masa depan Indonesia. Anggap aja kita lagi jadi detektif ekonomi nih. Siap? Yuk kita langsung lihat petunjuk pertamanya. Dan cerita kita ini dimulai dari emosi yang meledak-ledak. Bayangin, Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa kabarnya marah besar. Marah banget. Kenapa coba? Karena ada sesuatu yang krusial, sesuatu yang seharusnya jadi bensin buat mesin ekonomi kita, malah kayak hilang ditelan bumi. Nah, kemarahan beliau inilah yang jadi pemicu semua ini. Dan ini dia biang keroknya. Duit sebesar 200 triliun rupiah. Bukan main-main ya, 200 triliun. Uang ini tuh stimulus dari pemerintah yang harusnya nyampe ke pengusaha, ke sektor real. Tapi entah gimana, uang ini kayak raib di tengah jalan. Dan ini bahaya banget, karena bisa menggagalkan target super ambisius negara kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih ceritanya misteri 200 triliun ini bisa bikin target besar presiden jadi terancam? Jadi gini, visi Presiden Prabowo itu udah jelas banget. Ekonomi Indonesia harus tumbuh 8%. Angka yang gede kan? Nah masalahnya, menurut sumber analisis yang kita bedah, hilangnya dana stimulus ini bukan sekedar kesalahan teknis atau kelalaian. Wah, ini lebih serius. Ada dugaan kalau ini adalah sabotase yang disengaja. Tujuannya, ya untuk menggagalkan target tadi. Terus, uangnya kemana dong kalau nggak hilang? Nah, ini dia yang menarik banget. Lihat deh data ini. Bukannya dikasih pinjaman ke pengusaha, bank-bank malah milih buat markir duitnya. Di mana? Di surat berharga Bank Indonesia. Aman, bunganya lumayan. Dan lihat peningkatannya, dari Juni ke November, nambah hampir 100 triliun sendiri. Uangnya ngumpul di situ, bukan di pasar. Oke, jadi jelas ya, uangnya nggak beneran lenyap. Tapi kok bisa stimulusnya gagal total? Yuk kita telusuri jejaknya lebih jauh. Nah, alurnya jadi kelihatan jelas di sini. Pemerintah udah bener nih nyuntikin dana ke bank. Bank-bank juga nerima. Tapi, di langkah ketiga ini macetnya. Bukannya disalurin, dananya malah diparkir lagi ke bank sentral yang risikonya nol. Akibatnya, yaitu sektor real, para pengusaha, UMKM, mereka semua kehausan kredit. Sumber analisis ini bahkan sampai nyebut ini ulah bankir pemalas yang lebih milih main aman ketimbang ambil risiko buat bantu ekonomi. Kejadian ini ada istilahnya dalam ekonomi namanya crowding out. Ini konsep kunci yang disorot sumbernya. Gampangnya gini deh, bayangin pemerintah dan bank sentral itu kayak ngeluarin spons raksasa yang nyerap semua duit yang beredar di pasar. Akibatnya, pengusaha swasta jadi susah banget cari pinjaman, kering kerontang, gitu. Bahkan, ada istilah yang lebih serem lagi yang dipakai di analisis ini, kanibalisme likuiditas. Waduh, kanibalisme? Maksudnya apa? Yaitu tadi, sistem keuangannya seolah-olah memakan atau memangsa likuiditas yang seharusnya buat ekonomi real, buat para pengusaha, buat pabrik-pabrik, duitnya disedot balik demi keuntungan sektor keuangan itu sendiri. Dan semua ini pada akhirnya mengerucut ke satu titik, ke jantung permasalahannya. Ada konflik mendasar antara dua lembaga paling berkuasa di negeri ini. Pertanyaan yang diajukan sumber ini cukup provokatif ya. Sebenarnya, bank sentral yang independen itu melayani kepentingan siapa sih? Apakah independensi ini malah bikin Bank Indonesia jadi semacam negara di dalam negara yang punya agenda sendiri? Nah, ini dia rangkuman kritiknya. Jadi intinya begini, bank sentral dituding punya loyalitas ganda. Di satu sisi, mereka harusnya bantu pemerintah. Tapi di sisi lain, mereka lebih mentingin rating internasional. Kebijakannya dianggap terlalu hawkish alias kaku, suku bunga ditahan tinggi terus. Seolah-olah mereka ini masih menganut dogma IMF zaman dulu. Stabilitas nomor 1, pertumbuhan nanti dulu. Akibatnya, ya nggak sejalan sama visi presiden. Tapi analisis ini nggak cuma kritik doang loh. Mereka juga ngasih contoh, nunjuk negara tetangga kita yang sukses. Siapa lagi kalau bukan Vietnam? Coba deh kita lihat apa yang mereka lakukan. Lihat tabel perbandingan ini. Jomplang banget kan? Di Indonesia, bank sentralnya independen. Suku bunga kreditnya belasan persen. Tinggi! Sementara Vietnam, bank sentralnya di bawah negara. Suku bunga kreditnya cuma 1-2%. Rendah banget. Hasilnya, yaitu kita masih berjuang ngejar 8%, mereka udah nyampe duluan. Jadi strategi Vietnam itu, menurut sumber ini, adalah pilihan yang berani. Mereka rela mata uangnya sedikit melemah dalam jangka pendek. Demi apa? Demi pertumbuhan industri dan ekspor jangka panjang. Sebuah pertaruhan yang, ya, kelihatannya berhasil. Oke, setelah melihat masalahnya, melihat perbandingannya dengan Vietnam, analisis ini akhirnya menawarkan sebuah solusi.
Solusinya terdengar simpel, tapi kalau dijalankan, ini radikal banget. Dan inilah usulannya, potong suku bunga BI secara drastis. Dari yang sekarang 4,75% diturunkan sampai di bawah 4%. Tujuannya apa? Ya untuk memaksa bank-bank ngasih kredit murah ke ekonomi, biar mesin pertumbuhan kita nyala lagi. Tapi, eits, tunggu dulu. Solusi ini bukan tanpa risiko. Analisis ini juga jujur soal konsekuensinya. Rupiah kemungkinan besar bakal melemah, inflasi juga bakal naik sedikit. Tapi, ini dianggap sebagai pengorbanan yang perlu diambil. Sebuah trade-off yang sepadan demi pertumbuhan jangka panjang yang berbasis produksi, bukan cuma main aman di sektor keuangan. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir buat kita semua. Pertanyaan pamungkas dengan taruhan yang sangat tinggi. Untuk ngejar pertumbuhan ambisius itu, apakah Indonesia harus berani mereformasi total lembaga keuangan yang paling kuat? Atau kita terus begini-begini aja, tapi dengan resiko makin tertinggal? Sebuah pilihan yang, suka tidak suka, akan menentukan arah ekonomi kita ke depan.